Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat berhimpun kembali dalam DSS kita pada malam hari ini. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita semua, khususnya untuk Komisi PI, Bu Esther, Ibu Cucu, dan Pak Ben yang dengan setia selalu bersama-sama kita untuk mengadakan DSS. Kita berdoa bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi kita percaya ketika Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, dalam gereja kita, kita tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan. Kalau sampai saat ini juga kita bisa ada bersama-sama, ini semua hanya karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita tidak ada yang sakit, kita sehat, tapi bagi ada yang sakit mungkin kecapean mereka ataupun berhalangan seperti Bu Ivon, Bu Ican, dan siapa lagi yang saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita menaikkan pujian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah Dikau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tetap setia selalu menyertai akan kehidupan kami hari lepas hari hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak kepadamu karena di minggu yang ketiga ini kami boleh melewati, masuk di bulan November, kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami semua ada dalam keadaan sehat-sehat ya Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk terus berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, seberapa kami yang hadir pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, dan menaikkan doa-doa dan permohonan kami ini kepadamu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Tapi kami bukan hanya 2 atau 3, tapi kami lebih daripada itu, Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami sehati dan kami sepakat bersama-sama untuk menaikkan doa-doa kami ini kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, awal, pertengahan, hingga akhir, Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah puji-pujian yang akan kami sampaikan, firman Tuhan yang sebentar kami akan sharing, doa-doa yang kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni akan kekurangan kami ya Tuhan, kuduskan kami semua ya Bapa, agar kami layak selalu di hadapan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam doa pembukaan, dalam lagu pembukaan. Ku bawa hidupku sekarang. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
semua suku bangsa datang menyembah. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, dari awal, pertengahan hingga akhir kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa-Mu ketika firman Tuhan diberitakan, dan kami semua boleh menjadi berkat. Teman-teman mungkin yang belum hadir, Tuhan juga mau tolong mereka dalam perjalanan, tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apa, untuk mereka boleh ikut ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari sebelum masuk dalam doa penyembahan. Sebelum masuk dalam doa penyembahan, kita baca dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5 yang demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita masuk dalam doa penyembahan yang akan nyanyi dulu, Yusti. Nyanyi satu pujian dan doa penyembahan akan disampaikan oleh Ibu Mita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa membawa doa penyembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus, Tuhan, kiranya juga Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami Tuhan, yang hadir pada malam hari ini di ibadah DSS doa setiap Senin. Biarlah Tuhan, penyembahan kami, doa-doa kami, permohonan kami, Tuhan memberkati dan menjamah hati dan pikiran kami Tuhan, agar semua permohonan doa kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau hebat, ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Maha Pencipta kami. Kami hanyalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami hanyalah tanah liat di tangan-Mu Tuhan Yesus. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Karena Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami tidak perlu takut, bersama Tuhan kami tidak perlu khawatir. Kami melihat bagaimana keajaiban-Mu, apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu, penyembahan hanya untuk nama-Mu saja. Bapa, kuatkan kami Tuhan, tuntun kami, agar hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami hanya debu dan tanah Tuhan. Tapi kami percaya dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau mau ada bersama-sama kami dan mengasihani kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Hanya Engkau-lah yang layak disembah, hanya Engkau-lah yang layak kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, tuntun kami dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Mita. Selanjutnya kita akan angkat satu pujian. Sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa yang akan dibawakan oleh Bu Penatua Esther, saya akan membacakan satu firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai 6 yang demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kita angkat satu pujian, bila ku renung dosaku padamu Tuhan.
kasih setiamu selalu ku perasaanku dan sombongku masih menggoda. Hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindungan bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku sapa kasih setiamu selalu ku rindu. Bu Esther, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Malam hari ini kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kalau kami boleh ada berkumpul di sini Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan baik yang Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga kami malam hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, dari pagi sampai saat ini kami boleh merasakan perlindungan-Mu kepada kami. Kami juga Tuhan mohon ampun apabila dari pagi sampai dengan sore hari ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menuntun hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini kami harus bersandar kepada Tuhan, karena kami harus mohon tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena seringkali kami salah melangkah, seringkali kami juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan atas kelemahan-kelemahan kami semua ya Tuhan, dan kuasa-kuasa kedagingan yang seringkali menguasai hati dan pikiran kami. Kami mohon kiranya Tuhan tolong kami Tuhan, karena kami senantiasa lemah Tuhan. Roh kami penurut, tetapi kedagingan kami yang tidak penurut Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon Tuhan menyertai kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus pimpin kehidupan kami. Kami juga sadar Tuhan bahwa seringkali kami tidak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sering melupakan apa-apa yang telah kami jalani di dalam pimpinan Tuhan,
Dan kami seringkali merasa bahwa itu adalah hasil kerja kami sendiri, baik itu di dalam kehidupan kami pribadi maupun di dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang pimpin kami, berikan kami juga kerendahan hati di dalam kami melakukan apapun juga tugas-tugas kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menyertai kami sehingga kami boleh melakukannya dengan pimpinan Tuhan, karena kekuatan kami sendiri kami tidak dapat melakukannya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan Tuhan. Dalam kalau kami bekerja untuk pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan juga menuntun kami, mengarahkan kami, agar supaya apa yang kami lakukan adalah hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, bukan untuk kekuatan kami sendiri, bukan untuk kebaikan kami sendiri, tapi kami percaya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami juga hati, kerendahan hati, biarlah Tuhan berikan juga kami hati yang terus bersandar kepada Tuhan, sehingga kami terus ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau di sepanjang kehidupan kami Engkau terus menuntun kami, di saat kami salah melangkah, di saat kami tidak berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau terus menuntun kami, Engkau terus menarik kami kembali untuk terus datang kepadamu dan menyadari apa yang telah kami lakukan adalah hal-hal yang tidak benar. Dan Engkau kembali menuntun kami. Kami percaya itu semua karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami percaya karena karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah domba-domba yang Tuhan sangat mengasihi Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga pimpin kami untuk waktu-waktu yang akan datang Tuhan, agar supaya kami juga terus ada di dalam pimpinan Tuhan, agar supaya kami terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan sekiranya di sepanjang hari ini juga ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan ampuni kami sehingga kami senantiasa layak di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan inilah doa permohonan ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Makasih Bu Esther. Kita akan masuk dengan satu pujian lagi sebelum kita masuk ke doa pengucapan syukur yang akan dibawakan oleh Bu Penatua Grace Purukan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan yang kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya, kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa
Bapa Engkau baik, Baik, baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Mari kita berdoa. Benar Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang patut kami puji, Bapa yang patut kami sembah. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di sini ya Bapa. Kami menaikkan segala puji-pujian kami, doa kami, dan juga kami nanti akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, karena kami selalu merasakan penyertaan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjaga melindungi kami dari pagi hingga malam ini. Kami merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu saja. Dan kami boleh menikmati hari ini dengan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, Engkau Allah yang besar yang patut kami puji dan kami sembah. Karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Kami mau memuji, memuliakan Engkau untuk selama-lamanya. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami Bapa, agar supaya kami selalu menaikkan pujian syukur kepadamu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita boleh sharing bersama, tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku.
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Di mana sebentar kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya Roh-Mu yang kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Bukan hanya hamba-Mu saja, tapi Bapak dan Ibu sekalian juga, biarlah hati dan pikiran boleh terbuka, kami semua boleh dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kekuatan bagi kami, khususnya di dalam memasuki minggu yang baru ini. Terima kasih ya Roh Kudus, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mencari dan membaca dari firman Tuhan yang sudah diberitakan di hari Minggu kemarin oleh Bapak Pendeta Haning, yaitu terambil dari Hakim-Hakim pasal 4, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel.
Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka bukan hanya membaca, tapi yang merenungkan firman Tuhan itu. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah dengar renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Haning. Terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya hanya membuat satu renungan yang pendek mengenai firman Tuhan ini. Bapak yang Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya hanya merewind di sepanjang bulan November ini, di mana 3 minggu berturut-turut firman Tuhan yang disampaikan mengenai tanda anak-anak Allah. Yaitu di minggu yang pertama, tanda anak-anak Allah yaitu menyucikan diri. Di mana umat, saya hanya merewind kembali, di mana umat berkomitmen untuk semakin hidup dalam kesucian dan kekudusan. Belajar bagaimana kita hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Tentunya kita menyadari diri kita dari segala dosa-dosa yang kita menyadari dan menghindari dari segala dosa-dosa yang terlarang. Kita bersyukur menjadi anak-anak Allah karena kita sudah dipilih dari sekian banyak umat yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi surat-surat yang tertulis. Hidup dalam kekudusan seperti Allah. Dan di minggu yang kedua, sudah diuraikan juga oleh Bu Pendeta Iren, tanda anak-anak Allah yang kedua adalah percaya. Di mana di sini dikatakan kita bukan hanya saja percaya, tapi kita mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya dan beriman kepada Tuhan adalah kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dan pada minggu yang ketiga ini kemarin adalah tanda-tanda anak Allah memiliki shalom Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, umat mengalami dan membagikan shalom Allah. Dalam konteks kekristenan di Indonesia, kata shalom mencakup beberapa artian dalam penggunaannya. Pertama, sekedar salam, shalom, atau sapaan. Kita menyapa yang disamaartikan dengan halo, atau biasanya kita kalau ke rumah saudara-saudara kita seiman, kita sudah tahu dia seiman, kita masuk. Kalau zaman dulu kita selamat siang, selamat pagi, sapaan kita. Tapi saat sekarang ini, sapaan kita biasanya shalom gitu kepada saudara-saudara kita. Ataupun di dalam ibadah-ibadah gereja, biasanya hamba Tuhan ketika awal dia mengatakan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sapaan dalam ibadah-ibadah minggu. Atau yang kedua, sapaan itu juga, shalom itu juga boleh berarti damai sejahtera, sambil kita membayangkan keadaan yang damai atau aman dan sejahtera. Jadi ketika kita mengatakan shalom, kita membayangkan sesuatu yang indah, keadaan yang damai atau keadaan damai dan sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi tanpa kehadiran Allah sama halnya dengan kehidupan yang jauh dari Allah. Jadi situasi tanpa kehadiran Allah sama halnya dengan kehidupan kita yang jauh dari Allah. Jadi kata shalom di sini dalam bahasa Yunani yang ada tertulis dalam Almanak, diterjemahkan dalam istilah yaitu erin. Jadi saya membayangkan Ibu Pendeta Iren. Tulisannya di situ Irene. Jadi erin. Itu artinya ternyata kedamaian, kesejahteraan atau kesehatan. Wah, saya pikir-pikir bagus juga ya namanya Bu Iren gitu. Irene gitu. Yang artinya kedamaian, membawa damai.
atau kesejahteraan atau kesehatan. Saya sampai membayangkan gitu, aduh kalau anak saya mau punya anak atau saya mau punya cucu, saya kepengen mau kasih nama Airin gitu ya. Karena di sini sangat bagus sekali artinya, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan kesehatan. Ya, kalau Tuhan berkenan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Hakim-Hakim ini, yaitu di pasal 4 ini, ayat 1 sampai 3 di sini dikatakan, kehidupan yang terjadi berulang-ulang di mana mereka meniadakan pemimpin yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Maksudnya kehidupan yang terjadi berulang-ulang, ketiadaan pemimpin yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Awal dari kemerosotan mereka. Akhirnya mereka meninggalkan Allah ketika Ehud mati. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel melakukan keinginan mereka tanpa aturan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya mereka menyembah Allah yang lain. Jadi mereka berhala pada saat itu. Sampai akhirnya Raja Kanaan menyerang mereka. Raja Kanaan mengintimidasi mereka. Raja Kanaan menekan mereka dan menaklukkan mereka. Hal itu berarti sebagai hukuman karena mereka berpaling dari Allah. Allah memberi hukuman kepada mereka karena mereka melakukan penyembahan berhala, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kurang lebih 20 tahun lebih di bawah ancaman dari pasukan perang Panglima Sisera. Kurang lebih 20 tahun bangsa Israel ini di bawah ancaman dari pasukan perang Panglima Sisera dalam situasi yang sangat-sangat tertekan dan sangat ketakutan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengharap pertolongan dari Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, mereka pasti akan binasa. Mereka sadar kalau hanya Allah yang dapat melepaskan mereka dari segala macam kesulitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, contohnya juga kepada kita semua. Ketika kehidupan kita saat ini ataupun saat yang akan datang, kita percaya saat ini kita sudah mengerti akan firman Tuhan. Jadi pasti kehidupan kita terus bersandar pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Tuhanlah satu-satunya penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita kadang-kadang lupa diri, jauh dari Tuhan, tiba-tiba kita mendapatkan satu keadaan yang menyulitkan kita, tentunya kita langsung mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi satu-satunya Tuhanlah penolong kita yang abadi. Jadi kita dalam hari lepas hari kita tidak lupa tentunya mengharapkan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berharap pada Tuhan, berpengharapan kepada Dia, karena tentunya kita sudah mengerti firman Tuhan. Jadi biarlah Tuhanlah andalan kita dalam setiap saat. Kita sadar akan perlunya ketergantungan kita. Kita sadar akan perlunya kebergantungan hidup kita kepada Allah. Karena Allah adalah jalan keluar dari semua permasalahan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita juga menyadari bahwa sesungguhnya shalom itu adalah kehadiran Allah sendiri dalam kehidupan kita. Shalom itu adalah kehidupan kita bersama-sama dengan Allah. Shalom itu selalu ada, namun kadangkala yang membuat kita tidak melihat shalom itu ada. Tapi ternyata shalom itu tuh ada dalam kehidupan kita. Seakan shalom itu sesuatu yang hanya ada pada saat tertentu saja. Padahal shalom itu adalah kita bersama dengan Allah. Anak-anak Allah mengalami shalom sama dengan ia harus hidup berserah dan mewujudkan kehidupan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kesehatan, mendatangkan kerukunan, kelepasan dari berbagai hal yang berpengaruh buruk tentunya dalam kehidupan kita. Kalau kita ada dalam kehidupan bersama dengan Allah sebagai bentuk perbuatan kita yang mencerminkan apa itu shalom.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom artinya salam sejahtera bagimu dan salam sejahtera juga bagi saya. Shalom itu kehidupan kita ketika kita sebagai anak-anak Allah, kita bersama dengan Allah dan kehadiran Allah sendiri di dalam kehidupan kita ataupun kehidupan bersama dengan keluarga. Itulah shalom Allah bersama dengan kita. Karena yang menciptakan damai sejahtera itu adalah kita sendiri tentunya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita juga semua mengalami shalom Allah. Karena shalom artinya salam sejahtera bagimu, salam sejahtera bagiku juga. Shalom itu kehidupan kita sebagai anak-anak Allah bersama dengan Allah dan kehadiran Allah sendiri bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami uraikan pada malam hari ini, walaupun hanya singkat, tapi kami boleh mengerti ya Tuhan bahwa kehidupan kita anak-anak Allah bersama dengan Allah dan kehadiran Allah sendiri itu adalah shalom dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Shalom artinya salam sejahtera bagimu dan bagi kita semua, terutama bagi kita dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi terang bagi kehidupan kita dan shalom Allah ada di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Kita akan mendoakan, kita akan menyanyi dulu, Yusti, atau langsung masuk dalam doa? Nyanyi satu lagu dulu Tante Lucia. Ya. Kita nyanyi satu lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat, pokok-pokok doa. Pertama kita akan mendoakan doa untuk pendeta Iren dan keluarga, terus untuk majelis jemaat, diaken dan komisi-komisi serta guru-guru sekolah minggu, serta jemaat GKO Bintaro Jaya untuk tetap aktif beribadah, untuk pertumbuhan iman mereka dalam pergumulan dan dalam pekerjaan. Ibu Flora, ya, Bu Flora mendoakan ya pertama untuk Bu Pendeta, Majelis, Diaken, Komisi, Guru-Guru Sekolah Minggu, Jemaat GKO Bintaro Jaya untuk tetap aktif beribadah dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pergumulan dan dalam pekerjaan mereka, juga bersama dengan keluarga. Oke? Baik, Bu Lutfi. Ya, makasih Bu Flora. Terus yang kedua, kita mendoakan untuk orang-orang sakit dari Diakonia, Ibu Susi ya. Bu Susi, untuk orang-orang sakit, seperti ada dalam warta jemaat, dan tambahan untuk Bu Pendeta Iren yang lagi cabut gigi, giginya sangat sakit sekali. Terus Bu Ican juga, untuk Nasya, dan kita berdoa juga untuk Pak Ben yang akan keluar kota ke Halmahera minggu depan. Biar Tuhan juga melindungi selama dalam perjalanan dan dalam pekerjaan di sana, biar ada dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kedua. Terus yang ketiga, kita berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia dalam melakukan penginjilan. Juga, ada lagi nggak orang di sini? Oh, sudah nggak ada ya? Dirapel aja. Gereja-gereja di Indonesia dalam melakukan penginjilan. Pak Ben ya, Pak Ben. Udah sekalian sama bangsa dan negara atau bangsa dan negara, pemerintah pusat, daerah, dan penanganan COVID. Garda paling depan dan para medis. Pak Ben ya. Oke Pak Ben. Yang kedua siapa Bu Lucy? Yang kedua Bu Susi, orang-orang sakit. Oh iya, Bu Susi ya. Ya. Pertama Bu Flora. Iya. Untuk Bu Pendeta dan keluarga, majelis, diaken, komisi-komisi, serta jemaat GKO Bintaro. Kedua, Bu Susi, orang-orang sakit yang ada di warta jemaat, termasuk Ibu Pendeta Iren, Nasya, Pak Ben yang akan keluar kota pada minggu depan. Terus ketiga, Pak Ben berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia dalam melakukan penginjilan, termasuk gereja kita, GKO Bintaro Jaya, dan berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah pusat, daerah, dan penanganan COVID-19. Dan yang ketiga, keempat ya, Natal anak-anak sekolah minggu didoakan oleh Yusti ya. Natal anak-anak sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember ya KG. Katekisasi Lus. Hah? CD, iya. CD. Ya, Natal anak sekolah minggu sama CD ya Yusti ya. CD tanggal 29. 9. Di tanggal 29 November. Biar Tuhan persiapkan anak-anak yang akan di CD, persiapkan orang tua, karena pelaksanaannya di gereja GKO Cibitung. GKO Tangerang. Yang mau ke Cibitung. Itu aja mungkin atau masih ada lagi? Terus nanti aku yang tutup terakhir. Sekalian doa berkat. Oke. Udah ya? Udah ingat semua? Sudah. Ya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya kemuliaan bagi nama-Mu Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Sungguh kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kami boleh malam hari ini boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh menaikkan doa-doa kami di dalam doa penyembahan, doa ucapan syukur, doa pengakuan dosa, bahkan kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar, mari Tuhan Engkau teguhkan itu di dalam hati kami, agar kami selalu dapat menikmati
damai sejahtera Allah, karena damai sejahtera itu adalah berasal daripada apa? Kami boleh menikmati itu dalam kehidupan kami. Apapun suka duka yang kami alami, kami tahu ada Shalom Allah untuk kami. Karena itu Bapa, kami naikkan syukur kepadamu untuk setiap hal anugerah pengasihan-Mu bagi hidup kami. Bapa di surga, malam hari ini kami sehati sepikir berdoa, menaikkan doa-doa kami kepadamu. Pada malam ini kami mau berdoa Tuhan untuk kami semua para majelis, khususnya Ibu Pendeta Iren dan keluarga Pak Regi dan Rensya. Terima kasih Tuhan, Engkau perkenankan Ibu Gembala kami ada bersama dengan kami, dan melalui pelayanannya Tuhan, menggembalakan semua jemaat-jemaat-Mu di GKO Bintaro Jaya, biarlah hikmat pengertian bagi Ibu Pendeta kami, agar beliau dapat menggembalakan seluruh jemaat kami GKO Bintaro Jaya. Biarlah Tuhan juga memberkati kesehatannya, pelayanannya, bahkan dia sebagai ibu, sebagai istri dalam keluarga, Tuhan memberkati, mampukan dia Tuhan untuk boleh melakukan tugas pelayanannya dalam kasih setia Tuhan. Bahkan Pak Regi sebagai pendamping daripada Pak Bu Iren boleh menolong beliau Tuhan, mendukung di dalam pelayanan. Baik juga anak yang terkasih Rensya, biarlah Tuhan memberkati. Melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk kami para anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ada di kemajelisan Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau memberkati Pak Risman, memberkati Pak Tanto, memberkati Pak Robert, memberkati Pak Rudi, memberkati Pak Jack Sembiring, memberkati Ibu Ivon, memberkati Ibu Grace, memberkati Ibu Susi, memberkati Kak Sari, memberkati Ibu Lucy, memberkati hamba sendiri, memberkati kami semua Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau beri kami kesehatian, berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati yang saling menopang, saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain, agar pelayanan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, banyak hal Tuhan kekurangan-kekurangan kami. Mari Tuhan Engkau beri kami hikmat dan pengertian, agar kami Tuhan bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami dapat melayani Engkau melalui jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya. Bapa, kami manusia yang terbatas, tapi kami tahu Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan, kami dilayakkan untuk kami boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik juga keluarga-keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati, ada kesulitan, ada suka, segala macam rintangan atau apapun Tuhan yang kami hadapi di dalam keluarga kami lepas keluarga, tapi kami tahu ada Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami, karena hanya Engkau Tuhan yang menjadi penolong bagi kami. Hanya Engkau Tuhan menjadi pengharapan kami. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan campur tangan di dalam setiap apapun yang menjadi kendala di dalam kami, menjalani kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua komisi-komisi, kategorial, non-kategorial. Mari Tuhan Engkau berkati setiap komisi. Hikmat pengertian daripada Tuhan Engkau berikan bagi setiap komisi. Sehingga Tuhan komisi-komisi di dalam kepengurusan boleh sehati sepikir, dikasih kerendahan hati untuk tetap saling mendukung, saling menopang. Sehingga Tuhan komisi-komisi juga boleh melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Baik juga keluarga-keluarga mereka, kiranya Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi kendala di dalam rumah tangga mereka, biarlah mereka datang dan mengandalkan Engkau di dalam setiap hal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, anak-anak-Mu yang mengajar di sekolah minggu, mereka Engkau pakai menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman. Bahkan memberikan contoh-contoh teladan-teladan yang baik bagi anak-anak kami Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu. Karena kami tahu Tuhan, mereka lah yang kelak menjadi pengganti kami di masa-masa yang akan datang. Karena itu Bapa, biarlah hikmat dan pengertian dari Tuhan Engkau berikan bagi guru-guru sekolah minggu, agar mereka dengan bertanggung jawab dan benar untuk menyatakan kebenaran itu. Sehingga anak-anak kami Tuhan tidak salah dalam
mengikuti Engkau Bapa. Biarlah Tuhan memberkati semua guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan mereka dapat melakukan yang terbaik kepada pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur semua untuk apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Biarlah mereka bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan percayakan mereka untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Natal nanti di Desember untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati bukan semua kebutuhan mereka. Bapak di surga, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami di GKU Bintaro Jaya. Bapak, kami bersyukur Tuhan sampai saat ini hampir 9 bulan kami boleh mengikuti ibadah virtual. Kami melakukan ibadah di rumah melalui Zoom dan rekaman-rekaman. Kami bersyukur Tuhan, di dalam ibadah minggu pun kami boleh melakukannya dengan rekaman. Kami bersyukur Tuhan, kami juga mempunyai editor yang bisa membantu kami, menolong kami untuk mengadakan rangkaian ibadah di dalam setiap hari Minggu. Berkati Pak Thomas Tuhan sebagai editor yang menolong GKU Jemaat di Bintaro untuk menyiapkan segala sesuatunya di dalam membuat tata ibadah daripada rekaman daripada tata ibadah yang kami nikmati di setiap minggu. Baik juga jemaat-jemaat kami Tuhan, kami bersyukur hampir 9 bulan. Tapi kami bersyukur karena jemaat-jemaat kami semua boleh sehat, boleh terlepas daripada belenggu-belenggu daripada wabah-wabah yang ada sekarang Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Luar biasa Engkau menjaga jemaat-jemaat kami. Memang benar Tuhan bahwa banyak kesulitan yang mereka alami, terlebih Tuhan dalam ekonomi, ada yang di PHK, ada yang kesulitan, tetapi kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan memakai mereka dan memberikan pribadi-pribadi yang dapat menolong mereka. Kami naikkan syukur semua untuk apapun pertolongan Tuhan bagi jemaat-jemaat kami. Mungkin Tuhan sebagai orang tua juga banyak kesulitan di dalam menolong mereka untuk belajar Tuhan. Karena tidak semua mungkin mempunyai fasilitas yang lengkap untuk memiliki internet atau wifi atau apapun Tuhan. Tapi kami bersyukur sampai saat ini kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi jemaat-jemaat kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Para pelayan-pelayan-Mu, jemaat-jemaat kami semua, kiranya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu untuk setiap hal kasih dan anugerah-Mu di dalam kami berjemaat di GKU Jemaat GKU Bintaro Jaya. Kami serahkan seluruh jemaat ini kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan, karena kami sudah boleh beribadah malam hari ini, dan kini tiba saatnya kami akan menaikkan doa permohonan kami. Kami mendukung jemaat-Mu yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah di dalam kelemahan tubuh mereka tetap hanya berharap pada Tuhan. Mata mereka hanya tertuju kepadamu ya Bapa, dan mereka tetap yakin dan percaya menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan saja. Kami menaikkan doa syukur, doa permohonan kesembuhan bagi orang tua kami dan saudara-saudara kami sebut namanya, Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hildaria Rubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkart, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriana, Ibu Tiurlan Tambunan, Pendeta Carolina Lokulalan, Pendeta Bob Siahaya, Pendeta Ika Carolina, dan juga kami mengingat hamba-Mu Ibu Pendeta Iren yang lagi sakit giginya. Tuhan jamah ya Tuhan, beri kesembuhan dan beri pemulihan padanya. Juga Ibu Ican yang dalam mengalami kelemahan tubuh. Juga ya Tuhan, anak Nasya, Tuhan
jamah, lawati mereka ya Tuhan di dalam kesakitan dan kelemahan tubuhnya. Pulihkan mereka ya Tuhan dan beri ketenangan bagi mereka sehingga mereka pun hanya berharap pada Tuhan. Mereka memohon hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk perhatian Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Teristimewa juga yang Tuhan sudah memulihkan. Tuhan, terima kasih karena pemulihan yang terjadi datang padamu bagi Ibu Irwanti Karsidi, bagi Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum, Guru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Leskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tuasagala, Diaken Linda Simatau, Ibu Norlan Silaga Boru Simbolon, dan bagi saudara-saudara kami yang lain yang juga sudah boleh mengalami pemulihan di dalam sakit mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, syukur dan puji naik ke hadapan hadirat-Mu dari hati mereka masing-masing. Dan kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau boleh memulihkan semua saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang kami tidak bisa sebut satu persatu, yang kami tidak tahu mereka di mana dan mengalami kesakitan. Agar mereka pun dilawati oleh Tuhan dan mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Agar mereka dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Dan juga kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memulihkan mereka. Juga ya Tuhan, kami mau mendukung doa pada saat ini bagi Bapak Benyamin Maulete yang akan berangkat ke Halmahera beberapa hari mendatang dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan berkati dia, menyertai di perjalanan sampai ia tiba di tempat tujuan dan Engkau boleh memulangkan dia kembali ke tengah kami dan ke tengah keluarga jemaat GKO Bintaro Jaya, dan semua yang dikerjakannya berhasil dan mencapai apa yang ditujukan dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan sembah kami yang tidak sempurna, tetapi Engkau menyempurnakan di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan-kesempatan yang kami terima untuk menaikkan doa-doa terima kasih, pujian, syukur, dan permohonan kami. Kami berdoa malam ini Tuhan untuk umat Kristen di Indonesia yang di bawah PGI. Tuhan kasih kekuatan iman, akal budi, kerendahan hati, dan kesabaran bagi mereka Tuhan dalam mengurus umat-Mu, strategi polisi pekabaran Injil di Indonesia ini Tuhan. Terutama kesabaran untuk menangani, untuk menerima semua kritikan, sindiran, dan kadang-kadang pula Tuhan penghinaan. Kami kadang-kadang dianggap minoritas dan pergolakan-pergolakan yang ada sekarang Tuhan sangat menyudutkan kami. Tapi demi besar-besaran nama-Mu Tuhan, Tuhan pimpin kami, kuatkan kami, dan kuatkan umat-Mu, terutama pengurus PGI. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sinode kami, GKO, Tuhan. Dalam semua program-program mereka, terutama program penginjilan. Terima kasih Tuhan. Atur langkah-langkah mereka supaya semua yang kami lakukan ini untuk memuja nama-Mu Tuhan. Dan melebarkan kerajaan-Mu dalam masyarakat, dalam negara kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa pula Tuhan untuk jemaat kami, untuk pengurus-pengurus sekolah minggu, untuk organisasi intra, untuk penatua-penatua, untuk pendeta-pendeta, untuk diaken-diaken, dan untuk semua orang yang ikut serta menyampaikan berita keselamatan-Mu bagi umat-Mu, terutama bagi jemaat kami. Kuatkan kami semua Tuhan, supaya hidup kami ini dapat menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi satu praktek kasih yang ada antara sesama kami. Terima kasih Tuhan.
Ampuni kami Bapa kalau kami bermohon untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak mungkin buat mata manusia. Tapi kami percaya bahwa ini mungkin buat Tuhan. Kiranya COVID-19 ini Tuhan cepat berlalu. Sudah banyak korban, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan berusaha, resesi ekonomi yang akibatnya Tuhan melanda semua umat-Mu di negara kami maupun di dunia ini. Ampuni kami Tuhan untuk memintanya. Terutama Tuhan, lunjur tangan pemengasihan, berkati semua mereka, semua negara, semua badan yang sedang berusaha keras untuk mendapatkan obat yang paling tepat untuk menangani COVID-19 ini. Terutama Tuhan, untuk mendapatkan vaksinnya. Sudah banyak Tuhan semua usaha-usaha sampai hari ini itu belum berhasil. Hanya dengan rahmat dan berkat-Mu Tuhan, kiranya semua yang berusaha sekarang ini dapat berhasil dan dapat menangani COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Bagi Presiden kami Jokowi yang hari ini dan seterusnya Tuhan mendapat ronrongan dari mana saja, terutama dari kaum lebih keras Tuhan, yang dengan mempergunakan semua alasan, termasuk alasan agama, untuk mendapat kebenaran, untuk menggeserkan mereka yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kuatkan mereka semua, pimpin Presiden kami Jokowi, berikan hikmat dan akal budi kepada-Nya Tuhan, untuk menangani semua problem yang ada, ekonomi, resesi, dan COVID-19 yang sedang melanda umat-Mu di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal yang kami ingin mohon Tuhan, terutama bersangkutan dengan COVID-19 ini Tuhan. Tetapi Tuhan, tolonglah mereka yang sedang sakit, yang sedang berusaha mendapat kesembuhan karena COVID-19. Terutama buat mereka yang sedang melayani, buat para dokter, para medik, buat kekasih-kekasih mereka yang melayani, berikan kekuatan juga Tuhan. Berikan pengharapan buat mereka untuk mengenani saudara-saudara yang sedang sakit karena COVID-19. Banyak hal yang kami memohon Tuhan, tapi karuniakanlah itu turut nimba dan sayang untuk kami, bangsa-Mu, untuk kami anak-anak-Mu, untuk kami Tuhan yang selalu berseru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, di saat ini kami satu hati, kami mau datang berdoa untuk acara Natal Sekolah Minggu nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember. Nanti Tuhan memberkati pengurus yang sedang berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk dana yang mereka butuhkan. Tuhan cukupkan Bapa, supaya acara Natal Sekolah Minggu nanti boleh berjalan dengan baik, lancar. Dan juga Tuhan tolong pada hari H ketika acara itu berlangsung, semua anak-anak juga boleh merasakan sukacita dan sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Dan mereka juga boleh menikmati kelahiran Tuhan Yesus. Dan mereka boleh diberkati melalui acara Natal Sekolah Minggu GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa pada malam hari ini untuk acara CD anak-anak kami yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November ini Tuhan di GKO Tangerang. Tuhan tolong Bapak biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak yang sudah mengikuti katekisasi selama setahun lebih dan mereka sudah mempersiapkan diri dan juga orang tua yang akan mendampingi. Biarlah acara pentabisan nanti pada tanggal 29 boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati gedung gereja GKO Tangerang yang akan digunakan. Tuhan memberkati semua orang juga yang akan berkumpul di situ, dijauhkan daripada hal-hal yang buruk, dan acara
CD ini boleh berjalan dengan lancar, dan anak-anak ini boleh mengaku dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ketika mereka sudah bersedia untuk mengikuti Tuhan, biarlah mereka juga boleh bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah DSS. Terima kasih Bapa untuk keluarga-keluarga yang sudah ikut ambil bagian dalam persekutuan pada malam hari ini. Dalam doa-doa yang telah kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya, khususnya pada malam hari ini ya Bapa, yang sudah ikut ambil bagian dalam doa bersama. Kami berdoa untuk Bu Esther dan keluarga, Bu Flora dan keluarga, Bu Grace dan keluarga, Bu Yusti dan keluarga, Bu Susi dan keluarga, Bu Mita dan keluarga, juga Pak Ben dan keluarga, dan hamba-Mu juga bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di surga untuk semua doa yang telah kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah DSS ini. Kami sudah selesai sampai saat ini. Bapa, dan ketika malam juga boleh menjadi bagian bagi kami, sebentar juga kami akan beristirahat. Biarlah beristirahat bersama dengan Engkau, dan ketika kami bangun besok pagi dengan tubuh kami yang sehat, kekuatan kami yang baru, yang semuanya itu berasal daripada-Mu. Ampuni akan semua kekurangan kami, kuduskan kami ya Bapa, agar kami layak selalu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus, akan terus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Lucy. Ibu Lucy. Terima kasih Bu Susi, terima kasih semua, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi.